Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Raditu bi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah taala. Alhamdulillah. Hari ini kita nampaknya sudah bugar ya, sehat walafiat. Karena baru ada satu hari yang puasa, dan ada yang berpuasa juga kali ya. Karena besok menurut pengumuman Menteri Agama, pada besok wujud hilal ya. Nah, kalau Muhammadiyah sudah diumumkan tanggal 18. Jadi mana-mana juga sudah banyak yang sholat tarawihnya dimulai kemarin, kemudian sudah puasa lagi, dan kemudian ada yang baru mulai besok. Tapi kalau kita di Indonesia itu sudah biasa, sudah terlatih untuk berbeda. Ya. Cuma berbedanya agak beda ya. Berbedanya agak beda. Bedanya apa? Kalau dulu beda kita adalah antara manhaj ru'yatul hilal dengan hisab hakiki wujud hilal. Kalau Muhammadiyah memakai manhaj hisab hakiki wujud hilal, artinya ketika Muhammadiyah berdasarkan hisabnya itu telah memperhitungkan ufuk ada hilal berada di atas ufuk sekaligus berapa derajat, maka Muhammadiyah sudah menyatakan itu bulan baru. Sementara kalau Indonesia sama negara Brunei, Malaysia dan Singapura itu ada semacam ketentuan lain bahwa itu baru dinyatakan terlihat kalau tingginya 3 derajat. Tinggi derajat. Nah, sekarang bedanya kan itu bedanya antara manhaj ru'yatul hilal hisab dengan manhaj nasional dan global gitu. Muhammadiyah sekarang memakai kalender hijriah global tunggal. Jadi dimanapun di dunia ini dinyatakan bahwa hilal itu sudah berada di ufuk, maka semua dunia menjadi bulan apa? Menjadi perpindahan bulan. Jadi idenya atau tujuannya adalah bagaimana menyatukan dunia. Di 1 Ramadan tanggal 1 bulan 1, kemudian Syawalnya akan juga 1, kemudian itu hanya 1. Ini ide yang luar biasa, ya. Tapi kemudian mungkin barangkali masih banyak yang belum paham. Ya barangkali luar Muhammadiyah, tapi juga barangkali Muhammadiyah juga yang paham gitu. Jadi ini memang hal baru yang cita-cita besar itu tidak mungkin bisa dicapai begitu saja. Jadi cuma kita ya sudah terbiasa dengan apa disebut berbeda itu. Karena berbeda itu sendiri sebetulnya kalau kita sikapi dengan baik itu menjadi rahmat itu. Kenapa? Misalnya contohnya aja begini. Misalnya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Manusia itu berbeda dengan Adam, Hawa namanya kan. Nah, Adam Hawa. Kalau kemudian misalnya Allah ciptakan Adam, kemudian Adam lagi, kita ini nggak ada ini. Ya, kita ini nggak ada. Justru karena Adam dan Hawa itu adanya manusia kan gitu. Jadi perbedaan itu kita sikapi dengan apa? Dengan positif. Itu ada dinamika di sana, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ya, ada kemajuan. Dengan berbeda itu kita akan bisa berbagi tugas, dengan kita bisa diskusi. Kalau tidak ada perbedaan, kita tidak ada diskusi. Bapak sekalian, kita bicarakan sekarang bagaimana kita menyikapi Ramadan ini. Mungkin barangkali kita sudah punya apa, ya, Pak. Di bulan Ramadan ini kita akan menggali keberkahan yang banyak. Berkah artinya apa? Ada upaya kita secara rencana sadar kita akan mencoba meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kelas kita. Itu namanya menggali keberkahan. Tapi ada juga yang misalnya berpikirnya kan Ramadan ini kan overall pahala. Satu pekerjaan yang baik dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Kemudian banyak lagi ya. Jadi pahala yang disampaikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Misalnya baca Quran itu kan
Membaca Quran itu kita masalah satu huruf yang dibaca itu 10 kebaikan. Kalau kita baca Alif Lam Mim saja 30 kebaikan. Nah, kemudian kalau kita misalnya terus hanya membaca Quran, kemudian tidak berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, maka kita cuma dapat pahala bacaan saja, tidak dapat pahala mengamalkan. Padahal Al-Quran itu bukan untuk dibaca-baca, Al-Quran itu untuk hudan dinas wa bayyinatin wal furqan. Salah satu berkah yang luar biasa yang aku pada Allah diturunkan Al-Quran. Nah, diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu hudan dinas, yang merupakan petunjuk manusia, panduan kehidupan, dan manusia yang mendapatkan syafaat Al-Quran dalam kehidupan sendiri ketika dia memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Komitmen kita sebagai muslim berbuat apa? Kita mengimani Al-Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menjawabkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu komitmen kita. Nah, barangkali mungkin masing-masing kita bertanya untuk naik kelas, untuk meningkatkan keberkahan itu kita sudah sampai di mana? Apa kita baru pernah membaca, mengimani, kemudian tidak pernah baca, atau sudah pernah baca tapi tidak tahu artinya, atau kita sudah mentadabburi Al-Quran sehingga kita bisa mendapat pesan hidayah dari Al-Quran, gitu. Jadi ini sekalian yang barangkali perlu kita coba muhasabah. Apa ini kelas ini bukan berarti kita menjustifikasi, menghakimi orang lain, kita untuk muhasabah diri kita. Kenapa? Kenapa kita ini mungkin barangkali baru belajar, baru sadar semacam itu biasa saja. Ya seperti kalau saya bicara misalnya tipologi orang beribadah, beramal, mungkin saya bisa mungkin ada 5 paling tidak. Ada orang yang beribadah tipenya tipe seorang karyawan, seorang pegawai, buruh. Dia beribadah ingin mendapatkan upah, ingin mendapatkan pahala, gitu. Itu namanya tipenya tipe pekerja, upah. Kalau tidak ada upah dia tidak kerja, kalau tidak ada pahalanya dia tidak beramal. Ada tipe kedua orang yang jatuh tipe pedagang. Dia cari pahala yang besar saja, yang kecil dia tinggalkan. Pokoknya yang dia mati sebanyak untungnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada tipenya tipe anak-anak kita. Dia beribadah karena takut di dalam kubur, takut masuk neraka, takut berdosa, ya kan? Dan ada tipe yang keempat, tipe seorang budak, abid. Dia itu beramal tidak pernah takut, dia melakukan pahala, dia melakukan upah, tapi dia bekerja itu beramal itu hanya untuk taat dan patuh kepada tuannya, kepada majikannya. Tapi yang paling tinggi adalah tipe yang kelima, al-abrar atau al-ahrar, orang-orang baik dan orang yang merdeka. Dia beribadah bukan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan upah, tidak kena takut dan dosa atau ada kubur. Dia beribadah hanya karena mengharapkan Allah SWT. Dia mengharapkan kasih sayang Allah SWT. Karena dia ingin percaya bahwa dia akan masuk ke Allah nanti di akhir itu bukan karena amal yang banyak, bukan karena pahala yang besar, bukan karena perjuangan yang begitu-begitu, tapi adalah karena kasih sayang SWT, karena ridho Allah SWT. Nah ini, jadi yang paling tinggi itu adalah orang yang beramal karena mengharapkan modal. Oleh karena itu, mulai dari awal ini kita mencoba untuk naik kelas. Naik kelas artinya kita mencoba beramal itu bukan karena apa? Karena ada. Boleh kita takut. Khauf itu sebuah akhlak kepada Allah juga. Tapi kita takut kepada Allah. Kita mengharap kepada Allah SWT. Kita mengatakan karena kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ini Allah ciptakan sebagai manusia makhluk yang paling mulia. Ini nikmat yang luar biasa sekalian. Kalau kita jadi kucing atau jadi ayam atau jadi burung atau jadi ikan, kita tidak ada di sini. Justru karena kita ini manusia, Allah ciptakan lebih hebat daripada malaikat. Tidak pernah Allah SWT menyuruh manusia untuk hormat atau menyembah malaikat, tidak ada. Tapi Allah pernah menyuruh malaikat untuk sujud kepada hormat kepada Adam. Artinya apa? Wah, kita ini Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Ini perlu kita syukuri. Salah satu syukurnya adalah kita beribadah kepada Allah SWT. Allah memberikan instrumen
standarnya adalah iman dan ilmu. Itu yang menentukan kerja kita. Karena Allah mengatakan surah Al-Ma'idah, Al-Ma'idah dari 11, yang saya tidak bantu, aman minggu dan tidak utuh derajat. Allah akan mengangkat orang-orang apa derajat manusia itu orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, dengan iman dan ilmu kita akan meningkat kualitas kita. Dan justru sekalian, ya, yang diwajibkan untuk melaksanakan agama itu adalah yang beriman dan berilmu. Kita ini sholat itu syaratnya apa? Walaupun umurnya sudah balik, akil, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang cuma jenur, orang gila nggak wajib. Justru mukallaf itu terletak pada orang yang berakal. Dia beriman dan berakal. Kalau dia beriman dan berakal sudah masuk. Kemudian kalau dia misalnya tidak berakal maupun beriman, kita tidak diwajibkan. Kita menjadi mukallaf ini, kita berbagi agama ini karena punya akal. Kenapa? Karena beribadah itu memerlukan ilmu pengetahuan. Ibadah itu perlu ilmu pengetahuan. Ibadah itu perlu iman sebagai arah, sebagai orientasi ibadah kita. Orang yang beribadah karena tidak ada iman, maka ibadahnya tidak ada orientasinya. Orang yang beribadah karena tidak ada ilmu, maka ibadahnya tidak akan tertutup pada yang baik. Oleh karena itu, beribadah perlu ada ilmu. Beribadah tanpa ilmu tidak bisa. Amal soleh hanya terlahir dari ilmu yang benar. Tidak ada ilmu yang amal yang soleh dari ilmu yang salah. Amal soleh dari ilmu yang soleh, arti ilmu yang benar. Maka untuk belajar mendapatkan ilmu yang benar harus kita berusaha untuk berusaha. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa salah satu syarat kualitas iman dan iman yang akan diterima pada amal kita adalah benar, amal yang benar. Sabiqah yang melintasi yang itu Allah Ta'ala sebagai menghargai Allah Ta'ala, maka yang kedua adalah orang yang benar dalam beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka itu berpotensi untuk ditolak. Rasulullah SAW Muslim mengatakan, "Man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi fardun." Barang siapa yang beramal yang kemudian tidak ada ilmu, yang tidak beramal dengan Rasulnya, maka itu amalnya ditolak. Oleh karena itu sekalian, maka akal sangat penting. Orang hanya akan mendapat kualitas tinggi, kualitas baik dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan beribadah maupun secara Allah kalau dia beriman dan berilmu. Nah, ilmu itu kalau ada akal. Kalau akal tidak ada, orang tidak bisa berilmu. Oleh karena itu sekalian, ini adalah instrumen yang penting, alat yang penting untuk mendapatkan kualitas dalam ibadah kita. Oleh karena itu mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan untuk mencerahkan ilmu kita, untuk mengasah akal kita dengan ilmu pengetahuan. Bulan Ramadan ini kita rencanakan prioritas program kita apa? Misalnya kita tadabbur Al-Quran. Kita tadabbur Al-Quran tidak perlu rame-rame. Tadarus kalau rame-rame kita tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita tadabbur, kita baca satu ayat, kemudian kita tahu asbab-nuzulnya, artinya, sumber hidayahnya, insya Allah lebih baik daripada kita membaca tanpa kita paham. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua bulan Ramadan ini merencanakan tadabbur berbasis teknologi. Apa itu tadabbur berbasis teknologi? Tadabbur kita gunakan sebagai mitra kita, teman kita adalah gadget kita. Kita punya HP, kita install artificial intelligence kita. Katakan misalnya ChatGPT. ChatGPT itu ada prompt di situ. Kita buat di sana. Tadabbur Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1. Mungkin barangkali kita buat teks Arabnya. Kemudian teks apa? Kalau kita tidak bisa baca Quran, buat transliterasi Indonesia. Kalau tidak ada, kita buat terjemah per kata. Kemudian terjemah keseluruhan. Kemudian apa lagi? Misalnya asbabun nuzul. Kemudian bawahnya lagi juga apa? Pandangan para mufassir. Kemudian bawahnya lagi apa kita buat? Misalnya pesan-pesan hidayah dari Al-Quran itu. Kemudian bisa juga coba relevansi dengan konteks kekinian. Kemudian kesimpulan. Luar biasa sekalian. Kita buat itu, kemudian kita klik. Nah cukup 2 menit, 2 detik, 3 detik sudah keluar. Kita baca akan bermanfaat bagi kita. Hari ini kita bisa memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran tanpa kita tahu baca. Kalau Allah mengatakan kalau Al-Quran, walaupun sebenarnya Al-Quran yang dikir, fal mudakir, kami sudah mendapatkan Al-Quran untuk dipelajari, kita tidak belajar. Sekarang terbukti Al-Quran mudah dipelajari. Artinya apa? Sekalipun misalnya kita tidak sempat dulu
tapi kita bisa memahami Al-Quran melalui kembali teknologi yang Allah sudah berikan kepada kita. Tidak aneh kalau ada orang-orang non-Muslim, ada orang-orang Kristen, orang-orang bacaan yang kemudian masuk Islam karena faham Al-Quran. Dia belum tahu Al-Quran, dia tak bisa baca Al-Quran, tapi dia bisa faham Al-Quran yang apa? Melalui kemajuan teknologi, melalui artificial yang mereka punya. Jangan hanya untuk TikTok, jangan untuk WA, jangan hanya untuk media sosial. Pergunakan kita untuk memahami Al-Quran, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kepada kita. Insya Allah Quran Ramadan ini akan memberikan manfaat yang besar, akan meningkatkan kualitas kita, akan menaikkan kelas kita dari kelas yang bawah menjadi kelas yang lebih baik. Kalau kita dulu cuma tahu baca, sekarang tahu maknanya, kemudian tahu apa yang dimaksud Allah untuk menunjukkan Al-Quran itu, kemudian kita bisa jadikan amalan tanpa kehidupan, dan insya Allah kita menjadi orang yang berkualitas secara ibadah mahdoh dalam konteks syahadat Al-Quran Ta'ala, tapi juga merupakan dalam ibadah kita secara manusia. Mari kita menggunakan gadget kita dengan baik daripada lihat macam-macam, ya. Kadang-kadang kalau kita macam-macam konteks TikTok di siang hari, ini di atasnya ada hidayah, di bawahnya mungkin adanya bukan ada hidayah lagi, tapi yang lain-lain. Jadi karena itu jauhilah bulan Ramadan melihat yang tidak kami lihat, ya. Alangkah baiknya kalau Al-Quran jadi kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya pikir bulan kalian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebetulan saya ini agak sedikit karena saya ini dapat macet total ini, macet besar di tengah jalan. Jadi kami macet ada juga hal yang sangat luar biasa gitu. Saya merasa tadi tidak sampai ke sini nih. Jadi dari yang itu sudah merah terus supaya insya Allah mudah-mudahan mungkin di waktu lain dan besok insya Allah mudah-mudahan beberapa ustaz yang lain akan memberikan pikiran-pikiran yang lebih baik untuk kemajuan dan untuk kenaikan kelas kita di Ramadan, sehingga kita masuk Ramadan dan di Ramadan itu kualitasnya sudah berbeda. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.